Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Kampung Manggis Madang dan Allah sekalian, insyaallah tajuk sorotan Tazkirah Maghrib melanjutkan perbincangan yang masih terbengkalai minggu lalu ya, merancang saat kematian terbaik. Merancang saat kematian terbaik, atau dengan bahasa lain husnul khatimah. Memang ada dalam Quran ya. Ada dalam Quran surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Kalau kita ingin merebut peluang kematian terbaik atau husnul khatimah, sudah ada dalam Quran. Banyak tempat sebenarnya ya. Petikan malam ini diambil pada petikan khutbah Jumat. Sebenarnya 3 minggu yang lalu lagi ini ya, Jumat pertama di bulan Syawal, yang menyeru umat Islam untuk hidup istiqamah sesudah Ramadan. Jadi tajuk ini tajuk istiqamah juga. Untuk ambil berkat, sama-sama kita baca lagi ayat ini ya. Kalau yang buka Quran halaman 480, Mushaf Brunei Darussalam, Mushaf Madinatul Munawwarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna. Dalam pertemuan minggu lalu kita sudah sebut Imam Hasan Basri rahimahullah, tokoh ulama tersohor di abad pertama Hijrah ya. Imam Hasan Basri bila baca ayat ini, beliau akan support dengan doa. Dalam Islam perlu membaca Quran, kemudian perlu menyingkap maknanya, kemudian perlu mensupport dengan doa. Imam Hasan Basri doanya apa? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Saat dibaca tsumma istaqamu itu ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah wa tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah.
ataupun boleh juga dihabiskan hingga ke penghujung ayat juga boleh sampai allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Tajuknya di sini tajuk Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb lalu konsisten dengan keyakinannya, tidak bercangkah perbuatannya dengan keyakinannya, selaras amal perbuatannya dengan apa yang diyakininya. Bila Allah memanggil Allah Akbar, Allahu Akbar, kalau Allah sebagai Rabb mesti didatangi panggilannya. Kalau tidak didengar atau tidak disahut, tidak dipenuhi, itu tidak istiqamah namanya. Ini dia ya, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb. Nanti di belakang keterangan Rabb itu ada ya. Lalu mereka istiqamah, lantas waktu akan meninggal dunia datang malaikat menghiburnya. Nah, ini dia saat kematian terbaik ini, datang malaikat menyelia kematiannya. Malaikat mengatakan, la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, bergembiralah, surga sudah jadi milik Anda. Nah, inilah saat kematian terbaik. Saat kematian terbaik, orang itu tahu dia bahwa habuannya jannah. Tahu dia. Yang kasih tahu malaikat. Masa hidup tak pernah tengok malaikat matanya, tapi hati karena tengok malaikat. Mata kita tak pernah melihat malaikat, tapi kalau sahabat zaman dulu sering diberi peluang melihat malaikat. Kita karena melihat dengan mata hati. Saat langkah ke masjid ringan, mudah, berarti malaikat bersamanya. Saat tidak ingat masjid, tidak ingat masjid, lupa masjid, itu bukan malaikat bersamanya. Dia diblok oleh iblis. Saat tangan mau pegang Quran, malaikat bersamanya. Kalau Quran tak mau pegang, benda lain boleh dipegang berjam-jam. Quran 10 menit tak ada, 15 menit tak ada, setengah jam tak ada, bukan malaikat bersamanya. Kita kena lihat ya gejala-gejala kemalaikatan, gejala-gejala kesyaitanan. Karena nampak saat hati terpanggil untuk datang ke masjid, malaikat bersamanya. Saat hati mau duduk di masjid antara maghrib dan isya, duduklah katanya, tunggulah sembahyang isya, malaikat bersamanya. Saat mau datang sembahyang subuh salat berjamaah, malaikat bersamanya. Sebelum tidur dia berniat nak tahajud, lalu dia bangun, malaikat bersamanya. Kalau tidak ada agenda tahajud dalam kepalanya, padahal dalam ayat lain di antara sifat-sifat ahlul jannah, ahlul tahajud. Banyak ayatnya. Ahlul jannah, ahlul tahajud. Kalau tidak ada tahajud dalam agendanya, berarti dia dimonopoli oleh iblis. Na'udzubillah. Jadi orang yang iman dan istiqamah, saat meninggal datang malaikat menghiburnya, jangan takut ya, jangan sedih, surga sudah jadi milik Anda yang dijanjikan selama ini. Lalu mereka memperkenalkan siapa mereka ini. Nah, tengok di sini ayat 31. Nahnu awliyaukum, kami ini sebenarnya datang saat roh Anda mau dicabut. Kami ini membantu, menolong fil hayatid dunia, sejak di dunia, sejak awal lagi sebenarnya.
Sejak orang itu hidup, sejak orang itu sehat, digerakkannya orang untuk berbuat taat, dijauhnya dari maksiat. Tanda orang yang didampingi malaikat senang berbuat taat. Radhiyallahu anhum wa radu'an, rida dengan ketaatan kepada Allah. Allah ridha terhadap mereka. Subhanallah. Nahnu awliya'ukum, kami ini bukan orang lain, kami ini membantu Anda fil hayati dunia, sejak di dunia lagi. Karena terasa kehadiran malaikat dalam kehidupan kita ini. Nak bercakap dijaga malaikat, nak touching dijaga malaikat, berfikir dijaga malaikat, gerak langkahnya diatur malaikat. Orang beriman bukan sendirian. Kalau dia pikir dia sendiri, tidak betul imannya. Orang beriman bersama malaikat. Orang yang lalai bersama syaitan. Manusia ini dua saja. Sama ada partnernya malaikat. Nah, ini ayatnya. Ini ayat menyatakan partner orang itu malaikat. Aulia ini, nahnu auliya'ukum. Aulia itu artinya juga partner. Kalau dalam ayat lain katanya qarin, qurana. Tapi kalau untuk malaikat disebutkan aulia dalam ayat ini. Subhanallah. Cantiknya ya. Malaikat yang datang waktu ruh mau dicabut, mereka memperkenalkan siapa mereka. Mereka memperkenalkan identitinya. Nahnu awliya'ukum. Kami ini bukan orang lain. Kami bersama Haji, bersama Hajjah fil hayatid dunia, sejak awal lagi. Wa fil akhirah. Kalau dilihat dalam tafsirnya, waktu nak mati kami datang, dalam kubur kami nanti akan mendampingi, di padang mahsyar nanti kami akan handle urusan haji sampai ke jannah. Begitu dalam tafsirnya, dalam rujuk tafsir Imam Qurtubi. Itu maka kita perlu menyorot ayat ini. Dalam khutbah Jumat dia tidak sorot secara terperinci, karena khutbah Jumat itu ringkas saja ya. Subhanallah. Kami ini adalah penolong dan pembantu Anda sejak di dunia hingga ke akhirat. Kemudian malaikat menjelaskan, dalam surga nanti kamu akan mendapati apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu mau, apa yang kamu dambakan ada di jannah nanti. Ini semuanya adalah sebagai anugerah Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Itu maka perlu kita bila baca ayat ini, kita baca, kita support dengan doa. Tujuannya apa? Supaya Allah kasih kita prestasi ini, supaya Allah kasih kita status ini, status mukmin mustaqim. Jadi kita lihat makna yang tersirat di bawah ini. Minggu lepas kita ada bicara apa itu makna Rabb ya. Makna Rabb al-ilah, al-malik, as-sayyid, al-murabbi, al-mudabbir, al-muslih, al-mutasarrif, al-jabir, al-ma'bud, al-mutammim, al-mun'im, al-qayyim. Minggu lepas sudah dibicarakan ini. Tengok poin 1, penting menyingkap perkataan Rabb. Perlu kita tahu Rabb. Orang tuh kalau dia tahu makna Rabb, keyakinannya akan meningkat. Kemudian perlu menghayati perkataan Rabb semasa sholat. Dalam sholat ya, lebih 100 kali kita menyebut Rabb dalam sehari semalam. Tadi kita sholat maghrib. Sholat maghrib ya, coba kira. Sebelum baca Fatihah kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebut Rabbul Alamin. Kemudian dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul Alamin. Masa rukuk, subhana rabbiyal azim, Rabbi. 3,
i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dah 4. Sujud pertama, subhana rabbiyal a'la, Rabbi. Duduk, Rabbi ufirli, Rabbi. 6 kali sudah. Sujud kedua, subhana rabbiyal a'la. Cobalah fahami makna Rabb. Ini di bawah ni ya. Yang tercatat di sini diambil pada tafsir-tafsir induk ya, termasuk tafsir Qurtubi. Tafsir induk atau tafsir Imam Qurtubi yang membahaskan tentang hukum hakam Al-Quran. Jadi bukan Tuhan saja ya. Kadang-kadang kalau kita baca terjemahan, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan baru satu, maka tidak dapat diterjemahkan perkataan itu word by word, karena maknanya lebih 10. Kalau diambil satu, kalau maknanya 10 diambil satu, berarti baru 10%. 90% loss. Perlu belajar. Itu maka nanti diantara pertanyaan dalam kubur, marrabbuka. Kalau dia dalam mindanya Rabb itu Tuhan saja, tidak betul. Menghayati perkara semasa sholat dan dalam doa harian, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, Rabbana zalamna anfusana. Doa-doa Nabi dan Rasul dalam Quran pada umumnya menggunakan Rabb, Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Maka perlu disingkap anak ini. Subhanallah. Kaidah terbaik meraih husnul khatimah. Imam selalunya bila lepas salat baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Hampir setiap kali salat. Dan dalam ayat ini diterangkan apa itu husnul khatimah. Husnul khatimah, kesudahan yang baik, ataupun sesuai dengan tajuk kita, kematian terbaik. Datang malaikat membujuknya sebelum ruhnya dicabut, sebelum malaikat maut bertugas. Inilah jadi target kita nih. Jadi orang tuh senang, nak mati itu senang, confident, yakin. Bukan orang tuh nak mati tidak diurus Allah. Inilah murabbi di bawah ini ya. Allah tuh murabbi, pentarbiyah. Allah tuh mudabbir, pentadbir. Allah itu muslih. Allah sebagai murabbi, sebagai pentadbir, diaturnya orang tuh waktu nak mati datang malaikat menghiburnya. Nah, sekarang ini dah cakap tadi, kita kena lihat malaikat itu mau datang ke masjid, malaikat bersamanya. Patutnya kata Rasulullah dalam hadis, bila kita terasa yang kita itu disambut malaikat, kita kena sebut alhamdulillah. Mau ke masjid, alhamdulillah ya Allah, Engkau suruh malaikat mengingatkan aku. Setiap orang itu berbuat taat, malaikat bersamanya. Setiap orang itu berbuat taat, ada malaikat membawa message. Dia message dulu, bisikan. Yang dikatakan dalam Islam ilham namanya. Ilham, bisikan positif yang menyuruh atau berbuat taat. Peganglah Quran ji katanya. Malaikat yang suruh. Alhamdulillah. Dalam hadis dikatakan, setiap kali kita menerima message yang baik, ilham dari malaikat, kita kena replay alhamdulillah. Kalau datang bisikan yang tidak baik, yang dibawa oleh syaitan iblis, we have to replay. Kita juga pasti menjawab na'udzubillah, astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila ada bisikan yang tak baik, itu musuh yang membawanya. Yang dikatakan dalam Islam, dalam Quran, was-was namanya. Tapi jangan was-was dalam bahasa Melayu ya. Was-was dalam bahasa Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Bisikan yang tak baik itu dibawa oleh khannas namanya. Khannas itu syaitan yang mencuri peluang, mengambil kesempatan waktu orang itu lupa, lengah dan lalai, dikacaunya orang tuh. Tak usah pergi ke masjid katanya. Jangan sembahyang di rumah pun jadilah. Itu bagi yang sembahyang. Kalau tak sembahyang, macam mana? Dibloknya jalan ke masjid. La ilaha illallah. Tidak teringat nak ke masjid. Kemudian bagi yang sembahyang selalu akhir solatnya ataupun selalu solatnya bergagas, emergency, tidak pernah tenang solatnya, tidak pernah dia menghayati solatnya. Itu kerja al-waswasil khannas. Si khannas namanya syaitan yang mengacau di dalam badan manusia ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengacau manusia dari dalam. Dia kerja di dalam. Orang yang tidak menutup laluan syaitan iblis ke dalam badannya, syaitan beristana di dalam hatinya. Malah ulama mengatakan syaitan beranak bertelur menetas di dalam. Ada dibincangkan ulama. Orang mukmin yang siap, yang standby menghadapi perlawanan dengan setan, dia akan blok, tidak dikasih. Kata ulama paling kurang ada 10 laluan setan ke dalam badan, paling kurang ada 10. Itu kena ditutup. Kalau tidak, dia berkuasa. Subhanallah. Jadi inilah kaidah terbaik untuk meraih husnul khatimah, ya, mengamalkan ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Subhanallah. Meraih bisyarah itu suntikan motivasi saat roh dicabut. Orang itu dihibur, Pak. Hebatnya pentadbiran Allah, ya. Allah tahu orang yang akan meninggal sebentar lagi, lalu dihibur. Dibawa bisyarah itu berita gembira. Bisyarah berita gembira ataupun suntikan motivasi yang disampaikan oleh malaikat. Melihat malaikat tuh, ya, tengok saja muka malaikat dah tenang orang tuh. Subhanallah. Minggu lepas sudah disebut, ya, ada paling kurang ada 2 buku yang perlu dirujuk. Pertama, Liku-liku perjalanan ke alam barzah. Tolong cari, biasanya banyak jual di kedai. Penerbit Pustaka Risalah Kuala Lumpur, Liku-liku perjalanan ke alam barzah. Di sana diceritakan macam mana malaikat itu muncul waktu orang itu akan meninggal. Satu lagi, godaan syaitan menjelang sakaratul maut. Penerbitnya Pustaka Al-Ilmi Batu Kef, Selangor. Batu Kef, ya. Satu lagi tadi, Liku-liku perjalanan ke alam barzah. Kalau tak ada di kedai, boleh diorder. Buku itu sudah lulus pusat dakwah. Dulu banyak menjual. Kita ingin menghadapi babak kematian karena baca buku. Kalau tidak, macam mana? Nak menempuh perjalanan yang bukan senang, ya. Perjalanan yang sukar. Kita kena belajar. Pertama, ini dalam Quran dikatakan orang yang beriman istiqamah akan dihibur malaikat nak meninggal. Tidak dilepas sendiri, tidak dibiarkan. Subhanallah. Kemudian nomor 5, jaminan kepastian meraih jannah. Confirm dapat jannah. Karena malaikat mengatakan wa absyiru bil jannah. Bergembiralah, jannah sudah jadi milik Anda. Subhanallah. Subhanallah. Penjagaan Allah Al-Maula subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Allah menjaga kita nih. Allah menyuruh malaikat, berarti Allah menjaga kita ini. Bila kita bersama malaikat, kita bersama Allah. Ada jaminan dalam surah Al-Isra, ya. Ini waktu Allah menyampaikan
pesan yang hebat di hadapan bismillahirrahmanirrahim, di hadapan iblis. Allah menjamin, katanya, hambaku yang betul-betul itu tidak akan mampu engkau mengacaunya. Nah, subhanallah, kamu tidak akan mampu mengacaunya kecuali orang yang ikut arahanmu ataupun ikut telunjukmu. Tengok halaman 288 ayat 65 surah Al-Isra. Halaman 288 ayat 65 surah Al-Isra, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang betul-betul mengabdi kepadaku, kata Allah, tidak mampu engkau mempengaruhinya. Allah jamin akan proteks, akan melindungi hambanya. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup hebatlah Allah sebagai pelindungnya. Saat orang itu dipengaruhi oleh iblis, berarti Allah tidak urus dia, Allah tidak jaga dia. Kalau Allah jaga, ini janji Allah, jaminan Allah, iblis takkan mampu mengacau. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang betul-betul mengabdi kepadaku, tidak akan mampu engkau mempengaruhinya. Kenapa orang itu boleh dipengaruhi iblis? Berarti Allah tidak urus dia, Allah biarkan dia. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup hebatlah Allah itu sebagai penjaganya, tidak mampu syaitan mengacaunya. Nah, karena Rabb, ya, wa kafa bi rabbika, Rabb, tengok Rabb di situ masih menggunakan perkataan Rabb. Wa kafa bi rabbika wakila, sangat hebat sekali penjagaan Allah. Jadi kalau saat kita itu dikacaukan oleh iblis, berarti Allah tidak jaga. Yakinlah, malaikat lari, malaikat minggir. Subhanallah, malaikat menjauh. Kalau malaikat mendekat, Allah bersama orang tuh, iblis menjauh, tidak berani kacau. Itu dalam adab masuk rumah, ya. Dalam hadis dikatakan bila kita balik dari masjid nak masuk rumah, karena baca doa masuk rumah, karena beri salam. Kalau tidak dibaca doa, iblis masuk. Kalau kita balik rumah baca doa, iblis di luar saja. Aduh, sialan malam ini tidak dapat tidur dalam rumah, katanya. Terpaksa berangin dan berembun di luar. Bila kita masuk rumah, balik dari masjid, kalau baca doa, iblis tidak masuk, di luar saja. Ah, sialan, tidak dapat makan malam ini, katanya. Tidak dapat tidur dalam bilik. Berangin dan berembus, berhujan di luar. Tapi kalau tidak baca doa, wah, katanya malam ini tidurnya ini tidur di bilik baikon, katanya. Fasilitas yang lengkap, dapat makanlah malam ini. Nah, makan dia bersama tuan rumah. Kalau tidak diblok kemasukan iblis ke rumah, maka perlu baca-baca. Bila baca, Allah akan proteks. Bila kita membaca, berarti kita berzikir. Bila kita berzikir, fazkuruni azkurkum, berzikirlah kepada Allah, Allah akan jaga. Itu pentingnya zikir. Itu pentingnya zikir. Nah, doa masuk rumah perlu, doa keluar rumah perlu, doa nak tidur, doa bangun tidur, masuk tandas, keluar tandas, doa sebelum makan, sebelum minum, dan lain-lain sebagainya. Doa naik kendaraan, nak start kereta, biar iblis tidak ikut dalam kereta itu. Karena baca. Subhanallah. Tengok ayat 65 ini, ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku yang betul-betul mengabdi kepadaku, tidak akan mampu kamu mempengaruhinya, kata Allah kepada setan iblis. Wa kafa bi rabbika wakila, sangat hebat sekali lah Allah itu sebagai penjaga orang tuh, tidak dapat iblis mengacaunya.
Subhanallah. Jadi penting ayat ini ya. Itu maka kita sorot lagi untuk kesekian kalinya. Baik. Nomor 5, jaminan kepastian meraih jannah dengan rahmat Allah. 6, penjagaan Allah dunia akhirat. Allah menjaga, Allah melindungi. Ketenteraman sehamba saat roh dicabut. Orang yang nak mati tadi dalam surah Fajar, ini surah Fajar ayat 27, rata-rata kita hafal ayat ini, Pak. Coba kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ania poin nomor 7 surah Fajar 27, 28 sampai 30. Orang itu tenang, orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hambaku yang tenang dan tenteram, yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, berpulanglah ke rahmat Allah. Itu maka dalam bahasa kitanya orang mati itu berpulang ke rahmatullah. Enak apa? Bisa ya Pak? Baik sekali. Telah berpulang ke rahmatullah. Bukan meninggal, bukan mati. Irji'i, macam kita balik dari masjid ke rumah, Pak. Raja'tu minal masjid ilal bait. Saya pulang dari masjid ke rumah. Ini pulang kembali ke pangkuan Allah. Irji' ila rabbik, kembali ke pangkuan Allah. Radiyah, senang. Mardiyah, disenangi. Dia senang dan dia disenangi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, silakan masuk jannah. Jannah juga, di sini juga jannah. Dalam surah Fussilat, wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah milikmu. Di sini dalam surah Fajar, wadkhuli jannati, silahkan masuk jannah. Subhanallah. Nomor 8, sokongan rombongan malaikat petugas khas, sudah sebut tadi ya, yang datang mendekati orang yang mau dicabut rohnya itu ramai malaikatnya, rombongan malaikat. Maka kita sebut di sini rombongan malaikat petugas khas. Penjagaan malaikat sepanjang masa dunia akhirat. Dah cakap tadi, nak mati dijaganya, dalam kubur didampinginya, di padang mahsyar diurusnya sampai ke jannah. Jadi perlu kita baca ayatnya, kalau boleh dihafal, kemudian support dengan doa seperti yang diamalkan oleh Imam Hasan Basri. Insyaallah ya, jadi amalan kita baca lagi dan kita coba support dengan doa ya. Jadi jadikan dalam, nak jadikan wirid boleh, nak jadikan bacaan pagi petang boleh, nak jadikan ayat dalam sholat juga boleh. Coba kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Mau baca 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, 100 kali pun tak apa. Doa itu lagi banyak dibaca, lagi baik. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Atau dengan pilihan yang ada di sini, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum juga boleh. Banyak cara boleh dibuat, Pak. Banyak cara boleh dibuat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun Allahumma ja'alna minhum. Nuzulan min ghafurir rahim.
Nah, ini karena tajuknya Ghafur, tajuknya Rahim, kita kena selaraskan doa kita dengan tajuk ayat. Allahumma ighfir lana warhamna. Nuzulan min Ghafurir Rahim. Sebagai limpah kurnia Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahim, kita mintalah Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna, ataupun Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca banyak kali Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alangkah baiknya kalau suami istri duduk ya, sama-sama baca, sama-sama berdoa, atau seorang yang baca, seorang berdoa. Bedar bah, ganti-ganti bah. Mula-mula suami dulu baca innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istri menjawab Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Dengan anak-anak juga, anak menantu dan cucu juga, sahabat duduk 2-3 orang dengan niat bertilawah baca Quran, dengan niat bertadabbur memahami message Al-Quran, dengan niat berdoa 3 in 1. Bukan baca saja, kita kena baca, kita kena fahami, dan kita sikapi dengan doa. Ya Allah, kasih saya seperti ini, ya Allah, tolong saya ya Allah. Allahumma ja'alna minhum, kami ingin seperti ini, tolong ya Allah. Mudah-mudahan jadi amalan ya, mudah-mudahan jadi amalan. Amin ya rabbal alamin. Jadi belum habis lagi nih, belum habis. Yang akan datang nanti poin 10 ya, mendapatkan apa yang diingini dan dipinta nanti di surga, yang disorot dalam ayat berapa tadi? Ayat 31. Ayat 30. Walakum fiha ma tad'un, bukan 30, 31 ya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, 31. Jadi malaikat meyakini orang yang meninggal bahwa apa yang dipintanya nanti ada di sana. Nak jumpa dengan sahabat-sahabat, Allah pertemukan. Nak berjumpa dengan mak bapak, Allah himpunkan. Nak berjumpa dengan keluarga, nak berjumpa dengan tuan guru, nak jumpa dengan orang saleh, automatically berjumpa terus. Ini janji Allah dalam Quran. Dalam surah Yunus disebut apa-apa hajat kita hanya perlu sebut subhanakallahumma. Tidak payah sebut hajatnya, baca tasbih saja subhanakallahumma, dah tertunai apa yang dia inginkan. Begitulah ya, mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Allahumma ihfazna min al bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Allahumma ihfazna fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Ya Hayyu Qayyum, ya mujibas sa'ilin, fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. 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 Warhamna warham al-muallimin al-muta'allimin. Allahumma arham al-muallimin al-muta'allimin al-muntamina ilaihim ya mujibas sa'ilin. Warhamna warham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Warhamna idza ma sirna min ahlil kubur waj'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana hufratan min hufarin niran wa adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.